penjajah itu memberlakukan dengan cara berbeda. Mandur-mandur biasanya, yang menjadi karyawan-karyawan itu diambil dari ras, langsung di bawahnya ras kulit putih, sehingga orang kulit hitam itu tidak menemukan, merasa tidak percaya diri ketika berkumpul di kita. Dan sementara kita ini itu memiliki mindset penjajah gitu. Buku ini sebenarnya adalah pengembangan ya dari disertasi saya yang penelitian itu dimulai pada tahun 2020 dan selesai pada tahun 2023. Disertasi di Fakultas Filsafat di Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini didasarkan kegelisahan saya waktu itu juga bersama teman-teman yang menjadi inspirasi dalam penelitian ini. Ada dua kejadian besar saat itu momentumnya, karena belum ada banjir seperti sekarang ya. Momentumnya itu pertama ada yang paling dekat tahun 2020 itu ada kematian orang kulit hitam di Amerika, George Floyd, yang kemudian kematiannya itu disebabkan oleh polisi kulit putih yang kemudian membangkitkan gerakan anti rasisme global dengan tagar Black Lives Matter. Itu sangat luar biasa saat itu, mengisi berbagai platform media. Kemudian akhirnya ini kita coba respon ya, karena di saat sebelum kejadian George Floyd itu di Surabaya ada peristiwa ya, di mana saya tidak tahu persis bagaimana rentetan kejadiannya. Cuman saat itu yang muncul adalah ada dugaan asrama mahasiswa Papua yang ada di Surabaya itu diserbu oleh sekian ormas karena dianggap menurunkan bendera merah putih saat itu, entah bendera bintang kejora atau apa, saya kurang tahu persis ya kejadiannya. Cuman saat itu yang cukup misalkan dan yang muncul ke permukaan adalah ormas-ormas yang menyerbu masuk ini itu juga membuat penghinaan, cacian terhadap orang-orang saudara-saudara kita yang dari Papua. Jadi muncul ya bahasa-bahasa binatang ya dari sekian ormas ini, yang kemudian memicu aksi besar yang ada di Papua. Ada pembakaran di Manokwari, itu tahun 2019 kalau tidak salah. Jadi rentetan ini akhirnya kita respon. Di Indonesia saya baca ternyata Indonesia ini masuk negara paling rasis di dunia, nomor 14 berdasarkan Indeks Mundi. Yang kita anggap ini aman-aman saja, ternyata kita ini masuk kategori negara paling rasis. Padahal agama-agama kita kan tidak ada yang mengajarkan, tidak ada yang melegitimasi lah rasisme. Kita agama yang ada ini semuanya saya kira terbuka untuk semua jenis warna kulit kan gitu. Tetapi justru kenapa negara kita ini masih tergolong negara paling rasis di dunia, nomor 14. Nah, dari sini kita melihat juga respon pemuka-pemuka agama, baik Islam mungkin non-Muslim ya, terutama yang saya fokuskan itu orang Islam, itu tidak ada yang memiliki kepekaan terhadap persoalan ini. Berbeda dengan misalnya yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama, itu langsung mendapatkan respon luar biasa. Misalnya gereja diganggu misalnya, itu akan mendapatkan beritanya besar itu, dan rame-rame itu akan ngomong di media ya. Misalnya Ansor ya akan berbicara, NU-nya ya akan berbicara, mungkin Muhammadiyahnya juga akan berbicara. Tapi persoalan rasisme yang terjadi di yang paling besar ya, ini yang di Surabaya, itu tidak ada respon dari pemuka-pemuka agama. Seolah-olah ini bukan suatu masalah gitu. Nah, ini yang kemudian mengantarkan saya untuk mencari adakah respon dari agamawan
terhadap persoalan rasisme ini. Karena rasisme ini kan hampir terjadi di semua negara ya. Artinya misalnya di Eropa sendiri ketika ada orang kulit hitam yang ada di sana, itu banyak kasus-kasus rasial kan gitu. Di Amerika terjadi perbudakan, kemudian di Afrika, di tempatnya orang kulit hitam sendiri, di Afrika Selatan, itu sampai pernah terjadi pemberlakuan sistem apartheid ya, rezim apartheid itu. Nah dari sini dari agama-agama yang ada mustahil kan tidak ada respon itu. Akhirnya saya baca di Afrika ternyata ketemu ada orang Islam, tokoh Muslim yang menaruh perhatian khusus terhadap persoalan rasisme ini, yaitu Farid Ishaq. Ya mungkin kalau dalam istilah Arabnya Ishaq ya, Farid Ishaq itu. Cuman mungkin karena mengikuti ejaan orang Afrika jadi Farid Ishaq, Maulana Farid Ishaq. Dia menggunakan Islam sebagai dengan dalil teologis dalam Islam itu dijadikan dasar untuk melawan sistem apartheid yang ada di sana. Sehingga muncul buku Quran Liberation and Pluralism. Nah, pluralismenya itu nanti karena beliau merasa, ya Farid Ishaq itu merasa dia memiliki nasib yang sama dengan orang kulit hitam lainnya, meski dari tradisi agama yang berbeda-beda. Saat itu juga ada orang Kristen kan, orang yang kulit hitam itu. Jadi yang Islam itu minoritas, sehingga diperlukan penafsiran terhadap nilai-nilai teologis itu tidak hanya yang mengandung unsur pembebasan, tapi juga mengandung unsur pluralisme. Karena itu sangat penting untuk menarik solidaritas antar umat beragama, sehingga nantinya sama-sama menggalang dukungan dari lintas agama itu untuk melawan sistem apartheid. Kemudian kita cari lagi dalam tradisi agama Kristen, baru kita temukan Black Theology. Nah gini, Black Theology yang ada di Amerika, yang digagas oleh James Cone. Dia menggagas Black Theology sebagai counter terhadap teologi kulit putih yang saat itu mungkin ya kita anggap menghadirkan agama Kristen dalam bentuknya yang rasis itu. Misalnya ada kata-kata saat itu orang kulit hitam itu 1/5-nya manusia misalnya, sisanya masih belum. Padahal tidak ada teori evolusi yang mengatakan bahwa orang kulit hitam ini adalah bentuk evolusi yang masih belum sempurna misalnya. Itu tidak ada penjelasan seperti itu secara ilmiah itu. Kemudian banyak dalil-dalil yang digunakan oleh gereja untuk melegitimasi dan melanggengkan struktur rasisme yang ada di Amerika. Nah disitulah kemudian agama yang dihadirkan dalam bentuk yang rasis itu kemudian coba diluruskan dengan agama yang coba dibawa Kristen yang sebenarnya menurut James Cone ini, sehingga muncullah istilah yang mengkanter teologi kulit putih itu dengan Black Theology, teologi kulit hitam. Ya karena ini bahasnya teologi, tentu penggalian terhadap nilai-nilai pembebasan itu didasarkan pada wilayah yang sangat fundamental dalam agama itu. Ya misalnya tentang wujud Tuhan misalnya. Ini kaitannya dengan pembebasan. Seperti apa sifat-sifatnya, atribut yang melekat dalam Tuhan. Misalnya cinta kasih, trinitas, atau dalam istilah di Islam itu tauhid. Bagaimana doktrin tauhid itu kemudian digunakan untuk memberlakukan kesetaraan terhadap semua orang. Kalau berasal dari satu menjadi semua kan itu kan, dari semua berasal dari satu ya harusnya tidak ada perbedaan kan gitu. Dan dalam trinitas juga seperti itu. Kemudian ya banyak ya ciri-ciri yang lain. Kita mengenal istilah Egypt ya. Kemudian kita mengenal Imago Dei dalam istilah agama Kristen itu. Kemudian juga Yesus, nabi ya, kalau dalam Islam itu Nabi Muhammad, ya, nabi-nabi itu semua kan lahir dalam keadaan miskin, hidupnya bersama orang-orang miskin. Kemudian dia berusaha untuk membebaskan orang-orang miskin. Kalau dalam diri Yesus nanti ada peristiwa penebusan.
Sementara dalam Islam meskipun tidak mengenal, tapi sosok nabi-nabi termasuk Nabi Isa ya, Yesus itu di pembebasan itu bagian dari risalah kenabiannya. Jadi pesan-pesan kenabian itu adalah pembebasan. Karena tidak ada nabi yang turun dalam masyarakat yang baik-baik saja. Jadi semua nabi itu turun dalam masyarakat yang sistemnya ya feodal atau ekonomi yang monopoli dan seterusnya. Kemudian hadir dengan pesan-pesan pembebasan seperti itu. Nah, cuman dua ini kalau akhirnya saya coba mencoba mengkomparasikan keduanya karena ini tidak mungkin dapat diadaptasi langsung di Indonesia. Karena Afrika Selatan dengan Indonesia itu berbeda. Kemudian juga perbudakan di Amerika atau setelah perbudakan, karena black theology itu digagas setelah periode perbudakan, tetapi rasisme masih kuat saat itu. Itu juga terjadi perbedaan. Satu perbedaannya adalah di Afrika itu Islam itu minoritas. Tetapi populasi kulit hitam di Afrika itu mayoritas. Tapi agama Islamnya sendiri itu minoritas itu. Sehingga dari minoritas ini memang penting untuk akhirnya bagaimana teologi pembebasan, dia menyebutnya teologi pembebasan Islam ya, Farid Eshak itu tidak hanya mewakili agamanya meskipun dia menyebut Islam, tapi di situ kan karyanya kan liberalism and pluralism. Bagaimana akhirnya Islam yang dapat berdialog atau bersama-sama nanti dengan non-Muslim sehingga melakukan sekian penafsiran itu. Dan itu kita tidak bisa akhirnya mengadopsi teologi anti rasisme yang ada di Afrika Selatan langsung di copy paste misalnya kepada di Indonesia. Jadi akhirnya kita akan membuat teologi pembebasan Islam yang seperti di sana. Kenapa? Karena Islam di Indonesia itu bukan korban rasisme. Sejauh yang saya tahu. Jadi kita tidak memiliki orang Islam di sini, itu sebenarnya ya mungkin ini yang kemudian kepekaannya juga kurang karena tidak pernah mengalami perlakuan rasis orang Islam di sini. Orang Islam kan rata-rata mayoritasnya orang Indonesia itu secara rasial itu kan dibagi dua ya. Bila Sumbawa ke NTB ke barat itu disebut dengan ras Melayu, kemudian NTT ke timur disebut sebagai ras Melanesia. Nah, dua ras ini itu dalam kehidupan sehari-hari mungkin karena kita orang Jawa tidak banyak bersentuhan dengan warna kulit yang berbeda, itu mungkin merasa tidak akan tidak memerlukan ya suatu teologi pembebasan, karena teologi pembebasan itu lahir dari kalangan tertindas. Itu yang kemudian tidak bisa teologi pembebasan Islam itu kemudian tumbuh di kalangan orang Islam yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena orang Islam Indonesia tidak mengalami ketertindasan. Karena itu mesti cara pandang yang berbeda, rasanya mesti beda. Mungkin secara nilai mungkin kita bisa sepakat bahwa semua agama itu mengandung unsur kebebasan. Tetapi itu penjiwaannya tidak mungkin sama dengan orang yang mengalami ketertindasan. Contoh di bidang kerukunan umat beragama saja. Misalnya orang Islam menganggap kita sudah terjadi toleransi yang luar biasa, pengakuan begitu. Tetapi ketika ada agama minoritas yang mendirikan gereja misalnya, dan muslim mendirikan gereja, itu pertentangannya keras itu di komunitas orang Islam. Artinya solidaritas kita ini yang dianggap baik-baik saja sebenarnya ketika dirasakan oleh kalangan minoritas itu belum cukup gitu. Begitupun juga mungkin persoalan kita tidak merasa karena tidak pernah menjadi korban. Tetapi ketika kita merasakan bagaimana coba bertukar pengalaman dengan orang yang kulitnya lebih gelap dari kita akan merasakan bagaimana tidak beruntungnya, kan gitu kan? Lahir dalam keadaan kulit lebih gelap. Di Indonesia seperti itu. Nah, ini ketidakmungkinannya seperti itu. Atau kita adaptasi sekaligus misalnya bagaimana adopsi langsung terhadap black theology. Nah, black theology di Amerika itu dalam tradisi agama yang sama dengan white theology. Sama-sama Kristen sebenarnya. Cuman karena
teologi ini hadir karena orang Kristen kulit putih itu menghadirkan agama dalam bentuknya yang rasis, sehingga diperlukan orang kulit hitam ini menghadirkan agama dalam bentuk yang berbeda. Makanya si Yesus is black kan gitu kan, karena penderitaan Yesus itu sama seperti penderitaan orang kulit hitam. Ketika melihat Yesus disalib, itu sama seperti melihat orang-orang kulit hitam yang digantung tanpa vonis hukum di Amerika saat itu. Jadi nasibnya Yesus itu sama sebenarnya nasib kulit hitam, itu yang memunculkan Yesus is black kan gitu. Nah ini kalau langsung diadaptasi begini, langsung black teologi, misalnya Papua langsung gagas black teologi, yang dihadapi bukan white teologi, kayak gitu kan ya. Nah yang dihadapi ini secara kultural itu adalah agama yang berbeda, tradisi agama yang berbeda. Ya mohon maaf, pelakunya ini adalah ras yang Sumbawa ke barat ini, ras Melayu ini, secara kultural seperti itu. Karena sentimen rasisme Indonesia, saya menelusurinya itu sejak kolonial. Saya tidak sampai kepada era Mataram kuno misalnya, sampai era Majapahit, sampai era Singosari, saya belum sampai ke sana untuk meneliti akar-akar rasisme itu. Saya mentoknya memang ke kolonial ya. Jadi Belanda, karena kita pernah dijajah dengan penjajah yang sama seperti di Afrika Selatan. Belanda ketika menjajah di sini itu membuat klasifikasi penduduk yang tinggal di Indonesia, di Nusantara ini, di Jawa dan di Sumatera dan Kalimantan, itu dengan menstratifikasi secara rasial ya. Jadi penduduk yang tinggal di Indonesia itu dikelompokkan secara hierarkis berdasarkan warna kulit. Jadi yang pertama itu kulit putih, yaitu mungkin ras Kaukasoid ya kalau dalam pembelajaran ilmu apa biasanya antropologi ya atau ilmu sosiologi itu ras kulit putih, kemudian di bawahnya diisi saudara-saudara kita yang Tionghoa atau Arab juga masuk di situ. Kemudian yang paling bawah disebut dengan pribumi. Nah, sentimen antar ras ini karena penjajah itu memberlakukan dengan cara berbeda. Mandur-mandur biasanya yang menjadi karyawan-karyawan itu diambil dari ras langsung di bawahnya ras kulit putih. Misalnya orang-orang Tionghoa, orang Arab di situ. Sehingga pribumi ini mengalami ketertindasan oleh ras yang di atasnya. Maka sampai hari ini kan tertanam kalau kita melihat orang Tionghoa itu banyak yang menganggap itu seperti misalnya kata ujaran Cina kan gitu kan, asing, itu bentuk-bentuk sentimen dari orang-orang yang disebut pribumi ini kepada ras yang di atasnya. Ini warisan kolonial yang sampai hari ini masih melekat dalam diri kita. Makanya meskipun kita itu mengagumi dalam bentuk warna kulit orang-orang Tionghoa karena karena kulitnya lebih cerah dan mungkin sampai tidak ada pemikiran orang pribumi bahwa orang Cina itu mungkin orang Tionghoa mungkin ada yang miskin yang seperti kita, itu tidak terbayang gitu. Karena perbedaan warna kulit ini asosiasinya itu ke kualitas itu. Putih adalah ganteng, putih itu pintar atau cerdas, putih itu maju, kan gitu kan ya. Putih itu kaya. Coba di hitam misalnya. Hitam itu miskin, terbelakang, jelek, malah ditambah bau, macam-macam kan. Itu hujan-hujannya kan begitu penggolongannya itu. Jadi ada penelitian dari teman saya itu meneliti kurikulum, ada kurikulum mata pelajaran bahasa Indonesia. Itu gambar-gambar di buku bahasa Indonesia di SLTA itu dari tahun berapa sampai tahun berapa. Itu gambar-gambarnya itu gambar-gambar orang luar negeri, bule, rambutnya pirang gitu. Tidak ada gambar itu dari orang kulit hitam. Nah ini kan asosiasi seperti itu. Jadi mindset orang Indonesia itu mindsetnya mindset kolonial, karena itu warisan dari kolonial. Sehingga ketika kita berbicara bagaimana kecantikan, itu standarisasinya adalah kecerahan kulit orang. Sehingga semakin cerah maka dia akan semakin berkualitas, semakin tidak cerah maka semakin tidak berkualitas. Coba kita lihat sampai hari ini bintang sinetron dari Indonesia Timur, sulit itu iklan kecantikan. Tidak ada, karena mindset kita ini sudah
mendiskriminasi, bahkan memarginalisasi. Meskipun kita tidak melakukan ujaran macam-macam gitu. Tapi karena mindset kita tentang kualitas manusia ditentukan oleh warna kulit, maka dengan seperti itu, orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan kulitnya lebih gelap dari kita, saudara kita yang dari Papua, itu sulit untuk mendapatkan bintang film, iklan kecantikan. Mereka bahkan mau daftar menjadi misalnya apa ya di mall misalnya gitu kan, karyawan di mall atau di hotel berbintang 5 yang ada di Jayapura, kabarnya sulit itu. Kenapa? Karena pengelolanya menghendaki penampilan menarik itu diasosiasikan dengan warna kulit. Berita-beritanya seperti itu yang saya terima. Ini saya butuh pengakuan sebenarnya kalau ada mahasiswa dari Papua ini gimana perasaannya kan gitu. Ini hasil bacaan-bacaan saya seperti itu. Sehingga orang kulit hitam itu tidak menemukan, merasa tidak percaya diri ketika berkumpul di kita. Dan sementara kita ini itu memiliki mindset penjajah gitu. Kita punya kata Homika Baba, kita itu hibrid sebenarnya, kajian postkolonial. Kenapa? Karena kita itu menyimpan paradoks, sikap paradoks terhadap penjajah kita. Satu sisi kita benci karena pernah dijajah oleh Belanda, kita benci sama Belanda itu. Ada sebutan macam-macam lah, londo kafir atau apa kan itu. Tapi di sisi yang lain kita itu menyimpan kekaguman terhadap orang Belanda itu. Bahkan yang paling jelas itu mindset tentang kecantikan itu melekat dalam diri kita itu. Maka benar menurut bukunya siapa, Frantz Fanon ya, yang mengatakan kita ini adalah bangsa yang pernah dijajah oleh orang kulit putih itu, bisa disebut sebagai black skin and white mix. Black skin itu kulitnya kita ini hitam, tapi mindset kita itu mindset orang kulit putih, topeng hitam atau topeng putih. Jadi black skin, white mix. Jadi kulit hitam, topeng putih, atau mungkin bahasa anunya londo ireng lah, kira-kira gitu ya. Bahasa kita itu londo ireng, kita ini Belanda ya sebenarnya mindset kita itu, mindset Belanda gitu. Tapi kulit kita hitam kan gitu, orang sebutnya londo ireng ya, sebutan londo ireng gitu. Nah itu di Papua itu peristiwanya apa namanya mirip-mirip juga disusun seperti itu. Ini hampir sama ya dengan di Afrika itu, Belanda itu juga membuat sertifikasi berdasarkan rasial juga. Yang atas itu Eropa, yang di bawahnya itu non Papua gitu. Jadi diisi orang-orang Jawa, orang Sulawesi, orang manalah gitu kan. Pokoknya non Papua asli. Jadi yang di tengah itu, yang di bawah baru orang Papua asli. Orang asli Papua ya istilahnya. Orang asli Papua. Nah, ini juga tenaga-tenaga ini kan Belanda masuk ke sana itu atas apa namanya kebesaran kerajaan Ternate dan Tidore kan, yang mengklaim menguasai Papua kan gitu. Kemudian dia masuk ke sana dan menggunakan orang-orang non Papua untuk menindas orang-orang Papua, maka muncul sentimen antar ras ya di Papua itu. Orang Papua asli ya, orang asli Papua itu sama sekali tidak suka dengan orang-orang di luar Papua karena peristiwa historis yang seperti itu. Jadi itu yang kita lihat kilasan kenapa Indonesia ini menjadi bangsa yang paling rasis ya. Jadi dari perbandingan kedua tokoh tadi, Van Essek dan James Cone, akhirnya saya menarik ke Indonesia bagaimana melahirkan konstruk teologi yang benar-benar bisa sesuai dengan kondisi Indonesia yang multi etnis dan multi ras dan multi agama. Saya berharap teologi anti rasisme itu lahir dari kalangan yang tertindas, misalnya dari Papua atau Tionghoa, karena ini juga kena perlakuan rasis ini orang Tionghoa, meskipun diakui ini kulitnya lebih cerah, tetapi sentimen antarsnya itu mereka distigmatisasi macam-macam, karena warisan kolonial itu dipertahankan oleh Orde Baru itu. Jadi untuk mendiskriminasi dan menstigmatisasi orang-orang Tionghoa itu, mereka sebut asing dan seterusnya itu. Bahkan sebutan Cina saja orang Tionghoa tidak mau itu. Sekarang itu kenapa? Karena pada masa Orde Baru sebutan Cina itu adalah yang mengenai peristiwa yang sangat luar biasa saat itu. Cina itu benar-benar distigmatisasi
entah apalah macam-macam karena dikaitkan dengan dulu komunisme atau yang lain-lain ya. Sehingga penyebutan Cina itu sangat berperasaan bagi orang Tionghoa Indonesia. Beda dengan di Malaysia, orang menyebut Cina Malaysia itu Chinese misalnya, tidak masalah itu. Tapi karena kita Cina itu adalah bahan ejekan, bahan stigma yang tidak baik waktu digunakan oleh Orde Baru, maka orang-orang di Indonesia itu menggunakan istilah Tionghoa. Nah dari sini yang kita harapkan itu lahir teologi anti rasisme itu. Kenapa kok penting teologi ya? Karena rasisme itu adalah mindset, bahkan keyakinan itu. Jadi untuk merubah keyakinan ini, anggaplah penduduk Indonesia itu beragama. Jadi mau tidak mau akan digali dari nilai-nilai yang paling mendasar dalam agama itu, yaitu teologi itu. Jadi harapan saya dengan mencari sesuatu yang paling fundamental dalam agama, kita merubah sikap paling fundamental kita terhadap perbedaan ras itu. Karena saya masih yakin agama itu mampu untuk mengatasi persoalan seperti ini atau melampaui warna kulit sesuai dengan judulnya. Jadi harapannya di situ. Tetapi juga dengan formula-formula yang berbeda dengan black teologi. Jadi harapan saya mirip-mirip Farid Eshak. Jadi penting pada akhirnya kalau kita menghendaki terjadinya bangunan desegregasi rasial di antara semua ras-ras yang ada di Indonesia, itu penting pada akhirnya itu adalah kerelaan dari ras mayoritas ini. Kenapa di Afrika itu sulit mencair persoalan rasial ini, meskipun undang-undang tentang rasisme itu sudah dihapus semua. Di Amerika sudah dihapus semua tentang rasisme itu. Tetapi kontak antar ras, misalnya kalau ada orang kulit hitam misalnya butuh pertolongan, itu masih lebih suka minta pertolongan sama kulit hitamnya. Sebaliknya orang kulit putih di Afrika ketika ada masalah-masalah itu masih lebih suka minta pertolongan terhadap orang kulit putihnya. Kontak antar ras ini itu menjadi indikator bagaimana sekat-sekat rasisme itu masih belum terlampaui. Jadi kegagalannya satu sebenarnya, butuh kerelaan dari orang yang mengalami ras yang diagungkan dari dulu, butuh turun untuk setara dengan ras yang direndahkan dulu itu, butuh kerelaan. Itu pun juga di Amerika seperti itu. Selama orang kulit putih tidak rela mereka merasa sama dengan orang kulit hitam, selama itu rasisme masih terjadi. Di Indonesia, meskipun nanti ada gerakan teologi anti rasisme di kalangan saudara-saudara kita yang minoritas, pada akhirnya butuh kerelaan mayoritas ini yang kebetulan ras yang saya anut gitu kan, ras Melayu kan gitu. Kemudian agamanya juga agama mayoritas Islam, butuh kerelaan orang-orang ini sebenarnya. Jadi buku ini juga menyasar dua sebenarnya, menyasar kesadaran kita sebagai mayoritas, bagaimana kita itu turun dari ketinggian karena selama ini itu merasa lebih baik secara rasial untuk sama dengan saudara-saudara kita yang kulitnya berbeda. Sehingga mungkin integrasi rasial mungkin saya tidak menemukan konsepnya, tapi setidaknya terjadi desegregasi rasial, bahwa antar ras ini tidak menjadi penghalang komunikasi antar ras, tidak ada sentimen, tidak perlu menyebut orang Papua itu dekil, bau, macam-macam. Tidak ada kata-kata itu. Minimal kata teman saya itu ketika ada teman kita yang kulitnya berbeda tidak kaget itu, tidak terkejut itu. Minimal seperti itu. Kok ada yang saudara kita yang begitu? Tidak begitu. Minimal seperti itu. Itu minimalnya kata teman-teman itu. Saya ini butuh konfirmasi nanti ini ke saudara kita dari Indonesia Timur. Mungkin itu biar kita lebih banyak berdialog, kita tidak banyak mengungkap bukunya, biar baca bukunya saja. Katanya strateginya bocor halus itu jangan dibocorkan semua, nanti tidak jadi beli.